Kabar gembira untuk jutaan PNS, TNI, Polri, dan pensiunan se-Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini resmi temui Menteri Keuangan Purbaya Sadewa bahas kenaikan gaji ASN 2026. Sudah ada Perpres nomor 79 tahun 2025 yang ditekan langsung Presiden Prabowo tanggal 30 Juni 2025. Kapan direalisasikan? Berapa persen kenaikannya? Apakah pensiunan juga dapat? Dan apa kata Menteri Keuangan soal kesiapan fiskal negara? Update lengkap menjelang 13 Februari 2026 ini wajib Bapak Ibu tahu. Simak sampai habis karena ada pernyataan penting dari kedua menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama kami di channel yang selalu memberikan informasi terkini, terpercaya, dan terlengkap seputar dunia kepegawaian, khususnya untuk Bapak Ibu aparatur sipil negara dan para pensiunan di seluruh Indonesia. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi kemudahan dalam segala urusan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat istimewa di tanggal 13 Februari 2026 ini, kami akan menyampaikan kabar gembira yang sangat ditunggu-tunggu oleh jutaan PNS, TNI, Polri, dan pensiunan di seluruh Indonesia. Kabar ini berkaitan dengan rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara yang akan direalisasikan pada tahun 2026. Informasi ini semakin konkret dan semakin jelas setelah adanya pertemuan resmi antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Ibu Rini Widiantini, dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Sadewa. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan yang sangat penting ini, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menonton channel kami mengajak Bapak Ibu untuk menekan tombol subscribe, berikan like sebagai bentuk apresiasi, tulis komentar atau pertanyaan Bapak Ibu di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan video ini kepada rekan-rekan sesama PNS, TNI, Polri, dan para pensiunan, agar mereka juga mendapatkan informasi penting ini. Yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi agar setiap kali kami mengupload informasi terbaru, langsung muncul notifikasi di layar HP Bapak Ibu dimanapun berada. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita langsung masuk ke pokok pembahasan yang sangat krusial ini. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh media nasional terpercaya, The Finance, dengan judul yang sangat menarik perhatian yaitu Menteri PANRB ke kantor Purbaya bahas kenaikan gaji PNS, kita mendapatkan gambaran yang sangat jelas tentang apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para abdi negara. Pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025 yang lalu, terjadi pertemuan yang sangat strategis dan sangat penting di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widiantini, secara resmi mendatangi kantor Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Sadewa. Kedatangan beliau ini tentu saja bukan sekedar kunjungan biasa atau courtesy call, melainkan untuk membahas agenda-agenda yang sangat strategis dan sangat penting, terutama yang berkaitan dengan usulan kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN pada tahun 2026 ini. Berdasarkan pantauan dari mediadetik.com di lokasi Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Ibu Rini Widiantini tiba di lokasi sekitar pukul 13.30 WIB. Yang menarik, beliau tidak datang sendirian. Beliau datang bersama dengan Wakil Menteri PAN-RB, Bapak Purwadi Arianto, beserta seluruh jajaran pejabat dan staf ahli dari Kementerian PAN-RB. Ini menunjukkan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat serius, sangat strategis, dan memiliki agenda yang sangat penting untuk masa depan kesejahteraan aparatur sipil negara. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada para wartawan yang meliput di Kementerian Keuangan Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025 tersebut, Ibu Rini Widiantini dengan sangat tegas dan jelas menyatakan, pembahasan macam-macam, banyak PR-nya saya sama Pak Menteri, termasuk usulan kenaikan gaji ASN 2026. Pernyataan ini sangat eksplisit dan sangat jelas Bapak Ibu. Ini bukan lagi sekedar wacana atau sekedar harapan, tetapi sudah menjadi agenda konkret yang sedang dibahas secara intensif dan serius oleh dua kementerian yang sangat strategis ini. Poin pertama yang sangat penting untuk kita pahami secara mendalam dari informasi ini adalah bahwa pertemuan antara Menpan RB, dalam hal ini Ibu Rini Widiantini, dengan Menteri Keuangan, dalam hal ini Bapak Purbaya Sadewa, beberapa waktu lalu tersebut memang secara khusus membahas tentang rencana atau usulan kenaikan gaji aparatur sipil negara
pada tahun 2026. Tentu ini adalah satu informasi yang sangat menggembirakan Bapak Ibu. Apabila kedua pejabat strategis ini nantinya bisa memberikan sebuah program baru atau kebijakan baru terkait dengan kenaikan gaji ini secara khusus bagi Bapak Ibu yang berstatus ASN. Yang juga menjadi pertanyaan penting adalah, apakah rencana kenaikan gaji ini juga berdampak kepada Bapak Ibu yang berstatus pensiunan? Pertanyaan ini sangat wajar, karena para pensiunan juga merupakan bagian dari keluarga besar aparatur sipil negara yang telah mengabdi puluhan tahun untuk negara ini. Kita akan membahas ini lebih detail di bagian selanjutnya. Sekarang mari kita masuk ke landasan hukum yang sangat kuat dari rencana kenaikan gaji ASN ini. Bapak Ibu perlu tahu bahwa ini bukan sekedar wacana politik atau janji kampanye. Rencana kenaikan gaji ASN sudah tercantum secara resmi dan sangat jelas dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah atau yang disingkat RKP tahun 2025. Peraturan Presiden yang sangat penting ini ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 30 Juni 2025. Ini adalah bukti yang sangat konkret Bapak Ibu bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sangat serius dan sangat kuat dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara. Dalam Perpres tersebut, tertulis dengan sangat jelas dan tegas bahwa kenaikan gaji akan dilakukan untuk ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara. Jadi cakupannya sangat luas dan komprehensif. Tidak hanya PNS sipil saja, tetapi juga mencakup seluruh komponen aparatur negara, termasuk prajurit TNI, anggota Polri, dan para pejabat negara. Kepada seluruh Bapak Ibu yang berstatus ASN, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam berita yang kami kutip ini, dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2025 ini, Presiden Prabowo telah menandatangani regulasi tersebut pada tanggal 30 Juni 2025. Dan di dalam regulasi tersebut, secara konkret dan sangat tegas, dijelaskan terkait dengan kenaikan gaji kepada Bapak Ibu ASN, yang mana termasuk di dalamnya PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara, sebagaimana yang tercantum di dalam Perpres nomor 79 tahun 2025 tersebut. Sementara itu Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana sikap dan dukungan dari Menteri PNRB terhadap rencana kenaikan gaji ini. Ibu Rini Widiantini menyampaikan dukungan penuh untuk kebijakan kenaikan gaji ASN tersebut. Sebagai menteri yang langsung membawahi seluruh aparatur sipil negara, tentu beliau sangat memahami kebutuhan dan aspirasi dari para pegawai. Beliau sangat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan para ASN. Namun yang perlu kita apresiasi adalah kejujuran dan keterbukaan beliau dalam menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Beliau mengatakan bahwa keputusan untuk menaikkan gaji ASN perlu mempertimbangkan kesiapan fiskal negara. Ini adalah pendekatan yang sangat bijaksana dan sangat bertanggung jawab, Bapak Ibu. Pemerintah tidak bisa sembarangan atau asal-asalan dalam menaikkan gaji tanpa memperhitungkan kondisi keuangan negara secara menyeluruh. Oleh karena itu, meskipun landasan hukumnya sudah sangat jelas, yaitu Perpres nomor 79 tahun 2025, namun untuk implementasinya masih memerlukan kajian yang mendalam tentang kesiapan fiskal negara. Ibu Rini menyampaikan bahwa beliau belum dapat memastikan apakah kebijakan ini dapat diterapkan di tahun 2026, atau mungkin akan disesuaikan timingnya bergantung pada kondisi keuangan negara. Dalam pernyataan yang sangat humanis dan sangat relatable, Ibu Rini mengatakan, "Saya juga senang kalau ASN itu bisa naik gaji, tapi tentunya kita harus memperhatikan kesiapan fiskal." Pernyataan ini menunjukkan bahwa beliau sangat memahami kebutuhan dan harapan para ASN untuk mendapatkan kenaikan gaji. Namun di sisi lain, sebagai pejabat negara yang bertanggung jawab, beliau juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak akan membahayakan kondisi keuangan negara di masa mendatang. Jadi secara keseluruhan, Bapak Ibu, Ibu Rini Widiantini sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam hal ini mendukung penuh usulan rencana kenaikan gaji ini bagi Bapak Ibu yang berstatus ASN. Hanya saja beliau menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan kenaikan gaji ini harus ada kesiapan fiskal negara yang matang. Maka itu harus dipertimbangkan secara sangat hati-hati
dan sangat cermat. Sekarang mari kita lihat bagaimana tanggapan dari Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Sadewa, terkait rencana kenaikan gaji ASN ini. Sebagai orang yang memegang kendali atas keuangan negara, tentu saja pendapat dan keputusan Bapak Menteri Keuangan sangat menentukan bisa atau tidaknya rencana ini direalisasikan dalam waktu dekat. Bapak Purbaya Sadewa sebelumnya telah membuka suara atau memberikan pernyataan resmi soal kenaikan gaji ASN tahun depan. Menurutnya, hal ini masih dalam proses diskusi yang sangat intensif dan mendalam. Dalam pernyataan yang disampaikan di kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 lalu, beliau mengatakan dengan sangat jujur, "Saya belum tahu, nanti saya diskusikan sama teman-teman di kantor." Pernyataan ini menunjukkan bahwa Pak Menteri Keuangan adalah sosok yang sangat hati-hati dan tidak ingin memberikan janji kosong atau memberikan harapan yang belum pasti kepada para ASN. Beliau ingin berdiskusi terlebih dahulu dengan seluruh tim ahli di Kementerian Keuangan, mengkaji secara mendalam kondisi fiskal negara, memperhitungkan berbagai faktor ekonomi makro dan mikro, proyeksi pendapatan negara, proyeksi pengeluaran negara, dan kemudian baru mengambil keputusan yang terbaik dan paling bertanggung jawab. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, sebenarnya usulan terkait dengan kenaikan gaji ini sudah dibocorkan atau sudah disinggung sebelumnya oleh Menteri Keuangan Bapak Purbaya Sadewa pada tanggal 27 Oktober 2025 lalu. Namun memang masih tetap dalam tahap diskusi yang sangat intensif Bapak Ibu, karena pemerintah selalu melihat dan selalu mempertimbangkan bagaimana kesiapan fiskal negara dalam menopang kebijakan besar ini. Ketika fiskal negara dinilai sudah siap dan mampu memenuhi kebutuhan untuk kenaikan gaji ini, tentu saja pemerintah dalam hal ini akan dengan senang hati menaikkan gaji Bapak Ibu sebagaimana yang telah diatur dan diamanatkan di dalam regulasi atau Perpres nomor 79 tahun 2025 tersebut. Sekarang mari kita bahas lebih detail dan lebih komprehensif tentang apa saja yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam merencanakan dan akan mengimplementasikan kenaikan gaji ASN ini. Pertimbangan pertama adalah kondisi inflasi nasional. Pemerintah harus memperhitungkan dengan sangat cermat tingkat inflasi yang terjadi dan proyeksi inflasi ke depan, sehingga kenaikan gaji yang diberikan benar-benar bisa meningkatkan daya beli real ASN, bukan hanya sekedar penyesuaian angka nominal tanpa dampak nyata terhadap kesejahteraan. Pertimbangan kedua adalah kondisi APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran negara mampu menopang kenaikan gaji untuk jutaan ASN tanpa mengganggu atau mengorbankan program-program pembangunan lainnya, yang juga sangat penting dan sangat krusial untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Ingat Bapak Ibu, pemerintah tidak hanya punya tanggung jawab untuk mensejahterakan ASN, tetapi juga harus mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pertimbangan ketiga adalah pertumbuhan ekonomi nasional. Kenaikan gaji ASN harus sejalan dan harus sinkron dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Jika ekonomi tumbuh dengan baik dan dengan pesat, maka sangat wajar dan sangat adil jika ASN juga mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan. Sebaliknya, jika ekonomi sedang menghadapi tantangan atau sedang dalam masa pemulihan, maka pemerintah harus lebih berhati-hati dan lebih prudent dalam mengambil kebijakan yang berdampak besar pada pengeluaran negara. Pertimbangan keempat adalah prinsip keadilan dan pemerataan. Pemerintah harus memastikan bahwa kenaikan gaji ini adil untuk semua golongan, dari golongan terendah hingga golongan tertinggi. Jangan sampai kenaikan gaji hanya menguntungkan golongan tertentu saja, sementara golongan lainnya tidak merasakan dampak yang signifikan atau bahkan tidak merasakan dampak sama sekali. Pertimbangan kelima adalah dampak multiplier efek terhadap perekonomian. Ketika jutaan ASN mendapatkan kenaikan gaji, mereka akan membelanjakan uang tersebut untuk berbagai kebutuhan konsumsi dan investasi. Ini akan menggerakkan roda perekonomian dan memberikan dampak positif yang luas kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 30 Juni 2025, kenaikan gaji ini akan mencakup PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara. Ini adalah cakupan yang sangat luas dan sangat komprehensif, menunjukkan komitmen yang sangat kuat dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh aparatur negara tanpa terkecuali.
Untuk PNS sipil yang bekerja di berbagai kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah, kenaikan gaji ini akan sangat membantu meningkatkan daya beli dan kesejahteraan keluarga. Kita semua tahu bahwa biaya hidup terus meningkat dari tahun ke tahun dengan laju yang cukup signifikan. Biaya pendidikan anak semakin mahal, biaya kesehatan juga terus meningkat. Biaya kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan tidak pernah turun. Oleh karena itu, kenaikan gaji ini sangat dinantikan dan sangat dibutuhkan oleh seluruh PNS. Untuk TNI dan Polri yang merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan keutuhan negara, kenaikan gaji ini juga sangat penting dan sangat krusial. Mereka adalah orang-orang yang bertugas dengan risiko yang sangat tinggi. Seringkali harus berpisah dengan keluarga dalam waktu yang lama, menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang sangat berat, bahkan tidak jarang harus mempertaruhkan nyawa untuk negara. Sudah sangat sepatutnya mereka mendapatkan kompensasi yang layak dan memadai atas pengabdian dan pengorbanan mereka yang luar biasa. Untuk pejabat negara yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan dan membuat kebijakan-kebijakan strategis, kenaikan gaji ini juga sangat relevan. Dengan gaji yang layak dan memadai, diharapkan mereka bisa lebih fokus, lebih konsentrasi, dan lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka tanpa tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau melanggar etika demi memenuhi kebutuhan finansial. Sekarang pertanyaan yang sangat krusial dan sangat sering ditanyakan oleh Bapak Ibu. Berapa persen kenaikan gaji yang akan diberikan? Sayangnya Bapak Ibu, hingga tanggal 13 Februari 2026 ini, pemerintah belum mengumumkan secara resmi dan secara detail berapa persen kenaikan gaji yang akan diberikan. Namun, berdasarkan pola dan tren kenaikan gaji ASN di tahun-tahun sebelumnya, biasanya kenaikan berkisar antara 5 hingga 10%, tergantung pada kondisi fiskal negara, kondisi ekonomi makro, dan berbagai pertimbangan teknis lainnya. Kita berharap dan kita sangat optimis bahwa pengumuman resmi tentang persentase kenaikan gaji ini akan segera diumumkan dalam waktu dekat, mungkin dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Pemerintah biasanya mengumumkan kebijakan besar seperti ini beberapa bulan sebelum implementasinya agar ada waktu yang cukup untuk persiapan administratif, persiapan anggaran, dan sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait. Bapak Ibu yang saya hormati, ada hal yang sangat penting yang perlu kita pahami bersama-sama. Kenaikan gaji ini bukan hanya sekadar tentang angka nominal yang bertambah di slip gaji kita setiap bulan. Lebih dari itu, lebih dalam dari itu. Kenaikan gaji ini adalah wujud nyata dari apresiasi pemerintah terhadap pengabdian, dedikasi, dan kerja keras para aparatur sipil negara yang telah bekerja siang malam, bekerja dengan penuh integritas, melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Namun di sisi lain, kita sebagai penerima kenaikan gaji juga harus meningkatkan kinerja kita secara signifikan. Kita harus bekerja lebih profesional, lebih efisien, lebih efektif, lebih inovatif, dan lebih responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai kenaikan gaji hanya kita nikmati tanpa ada peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kinerja kepada masyarakat. Masyarakat Indonesia berharap sangat tinggi bahwa dengan adanya kenaikan gaji untuk ASN, pelayanan publik akan semakin baik, semakin cepat, semakin mudah, dan semakin transparan. Birokrasi yang selama ini dianggap berbelit-belit harus semakin disederhanakan. Tidak boleh ada lagi pungli atau pungutan liar. Tidak boleh ada lagi pelayanan yang diskriminatif. Semua urusan administrasi harus bisa diselesaikan dengan cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Demikian informasi lengkap dan komprehensif dari kami, Bapak Ibu, terkait dengan pertemuan strategis antara Menpan RB dan Menteri Keuangan membahas usulan kenaikan gaji ASN tahun 2026. Semoga informasi ini sangat bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Mari kita doakan bersama-sama agar realisasi kenaikan gaji ini di kalangan para ASN, TNI, Polri, pejabat negara, dan juga para pensiunan segera diterapkan di tahun 2026 ini dengan persentase yang signifikan dan dengan dampak yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan.
Jangan lupa untuk terus memantau channel kami untuk update terbaru. Bagikan video ini, subscribe, like, dan aktifkan notifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.